Cik. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan sudah menyertai kita di bulan Juli, kita mengawali bulan Agustus juga. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Bagi Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita pagi hari ini. Masing-masing pribadi kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami datang mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh berada di bulan yang baru, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, mari selidiki setiap hati kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Engkau hadir dan bertata di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah di tempat ini nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami. Biar Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan beracara di tengah-tengah kami pagi hari. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini. Engkau hadir dan bertahta di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan sorak-sorai bagi Bapa kita yang setia, Bapak Ibu Saudara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia. Mari jemaat GBI Anugerah dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Kita percaya di bulan yang baru ini Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi dengan iman di hadapan Tuhan katakan, Kau tunjukkan kasih. Kami mengawali awal bulan ini Tuhan dengan menaruh iman percaya kami di hadapan-Mu bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kami. Sebab Tuhan setia, Tuhan setia, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan. Kau selalu ada, Kau setia Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, kami percaya. Haleluya. Kau yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyatakan dengan imanmu ke hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, Kau dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sana kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita percaya firman Tuhan yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita taruh harapan kita taruh iman kita percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pegang kendali. Apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, sekalipun ke depannya sepertinya hari-hari semakin sulit, berita-berita yang membuat khawatir, yang membuat kita ketakutan, tapi kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita berkuasa. Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Hanya dengan berfirman saja kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama kita katakan amin. Saudara percaya Tuhan kita berdaulat, Tuhan yang pegang kendali atas seluruh hidup kita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai pagi hari di Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Cinta
saudara. Dari generasi ke generasi, mari dengan imanmu serukan, Kau angkat sakitku. Kami percaya Tuhan, Kau angkat beban. Mana jempolnya saudara? Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia dahsyat, amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sangat baik, teramat baik. Katakan Dia dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Serukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Sangat baik, Dia teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, berkuasa. Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan, amin. Kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan pagi hari ini. Kita percaya oleh kuasa darah anak domba Bapak Ibu Saudara. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, anak telah dilemparkannya, para pendakwa. Katakan sekarang, sekarang
Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah terang bagi setiap langkah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa waktumu pasti selalu yang terbaik. Mari sama-sama kita naikkan pujiannya Bapak Ibu Saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman kita katakan sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi percaya Tuhan. Lewati cobaan, kami tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Sekali lagi kita naikkan pujiannya Bapak Ibu Saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti. Sekali lagi saya minta bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Pada hambanya saya persilakan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya
baik. Haleluya. 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 Benar Papa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau yang telah berjanji tak pernah meninggalkan kami. Walau apa yang sedang terjadi, di waktu kami susah, di waktu kami senang, di waktu kami berduka, Kau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau telah memberkati setiap ujian penyembahan kami menjadi dupa yang harus dihadapannya. Bahkan tiba saatnya Tuhan, kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk bersungguh-sungguh percaya kepada Engkau bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin nyata menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu dan bukakan hati kami sehingga kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu dan biar menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami, karena kami adalah Injil yang terbuka yang dapat dilihat banyak orang. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba. Biarlah Kau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan hamba bersembunyi di balik jiwa-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya memang Tuhan sangat baik, memberikan cuaca nyaman, perlindungan, bahkan tiba dengan selamat. Tuhan sangat baik bagi kita. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketahuilah dan sadarlah bahwa orang Kristen belum tentu orang percaya, dan orang percaya belum tentu mau menjadi murid Yesus Kristus. Saya ulangi, ketahuilah dan sadarlah bahwa orang Kristen belum tentu orang percaya. Dan orang percaya belum tentu mau menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena kadang orang percaya atau orang Kristen masih terikat oleh pornografi, ya, masih terikat kepahitan, masih terikat dalam kesombongan, kenajisan, kedengkian, bahkan ketakutan, saudara, ya, kesedihan, cinta uang. Karena itu menjadi orang Kristen, ada orang percaya saja belum cukup, tetapi kita harus menjadi murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Jangan, ingat, seorang yang benar-benar murid akan tinggal di dalam firman Tuhan dan akan mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga ia mengalami kemerdekaan dari seluruh keterikatan dalam kehidupannya hingga ia menghasilkan buah. Jadi banyak orang Kristen, namanya KTP-nya Kristen, banyak orang percaya saat dia hebat diberkati, wah hebat baik, tapi saat dia mengalami masalah persoalan pencobaan, sakit penyakit, maka hilanglah kepercayaan. Belum lagi dunia sekarang ini luar biasa, ya, anak-anak foto-foto YouTube, apa pornografi, ya, kepahitan, kesombongan, kenajisan, kedengkian, ketakutan dalam kehidupan. Apakah Tuhan masih bisa pelihara saya saat susah ini?
Itu namanya kita meragukan pemeliharaan Tuhan, ya. Kesedihan saat kita dihina, kita sedih, dicaci maki, kita sedih. Cinta uang, wah, memang saat ini luar biasa. Kalau dikatakan uang, baik, apapun orang pasti senang, apapun orang mau lakukan, walaupun itu jalannya kebinasaan. Yang penting ada uang, cinta uang. Tapi dia lupa sebenarnya. Harusnya kita sebagai orang Kristen tidak percaya segala yang ada di bumi ini adalah punya Tuhan. Amin. Kenapa kita harus cari ke orang-orang? Kenapa tak datang kepada Tuhan? Tuhan, aku perlu Tuhan. Membiayai kehidupan, membiayai rumah tangga, ya kan? Membiayai sekolah. Kenapa kita harus cari uang ke orang-orang? Ya. Seberapa banyak dia memberikan kita? Apakah satu kali? Mungkin. 2 kali ya, 3 kali masih. Tapi coba ke 4 kali, ke 5 kali Anda datang ke rumahnya. Dia lihat dari CCTV, tidak mau menjawab. Bahkan tidak mau membuka pintu, saudara. Bikin repot saya. Uang. Tapi coba kau minta Tuhan. Tuhan bilang, ketuklah maka pintu akan dibuka. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Mintalah maka engkau akan mendapatkan. Tuhan mengajar kita selalu setia datang kepada. Jadi kita harus hidup menjadi murid Kristus, mengalami kemerdekaan dari seluruh keterikatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan berikan proses untuk menghasilkan buah roh. Inilah kekristenannya sesungguhnya. Di dalam proses untuk menghasilkan buah roh ada 3 tahapan yang harus kita lalui sehingga kita boleh menghasilkan buah roh. 3 tahapan yang harus kita lalui dengan beberapa syarat-syarat dari masing-masing ketetapan. Yang pertama, tahap yang pertama yang harus kita lalui yaitu harus menerima baptisan Roh Kudus. Ini syarat yang pertama yang harus kita lalui, bahwa kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Nah, syaratnya apa? Syaratnya untuk menerima baptisan Roh Kudus, yang pertama, sudah lahir baru, ya, alias bertobat. Nah, banyak orang Kristen sudah dibaptis tapi tidak bertobat. Jadi harus sudah lahir baru dan bertobat. Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 3 berapa? Kisah Rasul 2 ayat 38. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka. Dalam nama Yesus Kristus untuk mengampunkan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi yang pertama, sudah lahir baru, sudah bertobat, memberi dirinya dibaptis, matikan dosa-dosamu, bangkit bagi Kristus. Ya. Di saat itulah engkau diampuni, engkau akan dibaptis dan menerima baptisan. Itu baru satu syarat dari tahap pertama itu. Ya. Yang kedua, harus haus atau rindu menerima Roh Kudus. Ya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Pada siapa haus, baiklah ia datang kepadaku,
dan minum. Siapa percaya kepada seperti yang dikatakan dalam Kristus Amin. Itu baru tahap pertama. Syarat kedua, ya, harus haus, rindu menerima Roh Kudus. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen atau orang percaya yang biasa-biasa saja, ya. Tidak punya rasa haus dan rindu untuk menerima Roh Kudus. Kita di rumah tidak mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di gereja pun kita tidak mau. Susah mau memuji, menyembah Tuhan. Susah mempersorak-persorak untuk Tuhan, ya. Bahkan membaca Alkitab saja kita sangat susah. Syarat yang ketiga, ya, meminta kepadanya dengan iman. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Ada pakaian firman Tuhan, silakan baca. Ya, jangan bertahan kembali apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Amin. Meminta kepadanya dengan iman, ya. Dia bilang Bapamu di dunia saja telah memberikan yang terbaik kepadaku, apalagi aku, Bapa yang di surga. Jadi kita harus minta selalu Roh Kudus penuhi hidup, sehingga kita itu hidup bukan kita lagi, tapi hidup kita karena iman percaya. Ya, ada Roh Kudus di hidup kita. Masih ada syaratnya, ya, untuk tahap pertama kita menerima baptisan, yaitu menerima Roh Kudus dengan iman. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Menerima Roh Kudus dengan iman, ya. Itulah orang percaya, ya kan? Bukan kita bilang, ada pindah, baru ada, saya katakan ada, kalau tidak, tidak. Kadang-kadangnya orang Kristen, ya, atau orang percaya gitu, ya kan? Mungkin katakanlah saat dia sakit, dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Belum sembuh, dia sudah mulai tidak percaya. Belum diberkati, dia sudah mulai tidak percaya. Bahkan mungkin dicobai, ya, karena seisi Tuhan, seperti Ayub, ya enggak? Dicobai seisi Tuhan, dia sudah mengeluh, tinggalkan Tuhan. Tapi mari belajar seperti iman Ayub, ya kan? Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia, walaupun hancur hidupnya, walaupun kata orang sudah berkeping-keping, ya kan? Hartanya sudah habis semua karena seisi Tuhan, ya kan? Hanya jiwanya, nyawanya jangan kau ambil, karena itu milikku, kata Tuhan. Sakit penyakitnya luar biasa, kakak-kakak keruk pakai beling. Istrinya mengatakan, masih mau kau percaya kepada Tuhan? Masih mau kau menyembah kepada Tuhan? Ini kadang dalam rumah tangga kan begitu, betul kan? Ya, kadang saat kita mengalami sakit penyakit, kita bukannya dibantu dengan doa, bukannya dibantu dengan kata-kata firman Tuhan, tetapi kita mulai, masih mau kok? Masih mau kau pergi gereja? Masih mau kau menyembah? Ya, kadang kita begitu. Nah, makanya memang Tuhan mengingatkan kita untuk menerima baptisan Roh Kudus. Itu tahap pertamanya, dengan syarat-syaratnya harus menerima Roh Kudus dengan iman. Nah, baru-baru tetangga saya, mereka dari seberang,
Dia bilang, bagusnya orang padang tetangga itu. Bagusnya orang padang rumah, sehatnya, orang sakit tapi sudah bisa jalan. Saya ini kasihan, lebih muda dari kita. Dia kalau jalan tiba-tiba mau berlutut, mau sembahyang, jatuh, tersungkur. Dia tanya saya, apa kira-kira obatnya, Opa? Saya akan berdoa, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu Allah yang dahsyat tapi yang ajaib. Dia tanya ibu kasih belikan dia apa itu? Alas lutut itu. Ya. Dia dia sujud, dia peluk kaki Oma, terima kasih banyak. Ya. Dia bilang, Oma doakan saya juga. Umur sudah 75, kita ini baru 50-an, masuk 60, sudah begini modelnya. Makanya dia pesan orang, kalau mau ngambil mangga saya, minta sama yang punya itu Opa ya. Saya tidaklah, bukan saya ini hanya teman dia. Dia suruh saya ambilkan mangganya, jolokan, saya jolokan. Padahal dia masih muda daripada saya. Bahkan tadi pagi dia masih mau, Pak, Opa masih ada itu barangkali beberapa biji. Ambil aja Opa, jangan biarkan nanti dimakan dulu. Saya juga mau berangkat ke Jakarta mungkin di Malang karena anaknya wisuda S2 di sana. Tapi tidak lama. Nah itulah. Jadi saya katakan, kalau Roh Kudus ada di hidup kita, Roh Kudus itu siapa? Allah, Yesus Kristus. Ya. Dan kalau dia ada di hidup kita, siapa lawan kita? Ya tak? Tapi mari kita terima Roh Kudus dengan iman, berdoa, buka hatimu dengan sungguh-sungguh, serahkan seluruh hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku hidup, kau tinggal di dalam baikku, jadikan baik saja. Kalau dia ada dengan iman percaya, siapa lawan kita? Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Karena dia penolong, penyembuh, maha kasih untuk kita. Jadi itu poin-poin yang pertama untuk tahap menerima baptisan Roh Kudus. Untuk menghasilkan buah roh, orang Kristen, saudara dan saya, jemaatnya GBK Nunggal Makassar harus menerima baptisan Roh Kudus. Syarat-syaratnya sudah lahir baru atau bertobat ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Yang kedua, harus rindu menerima, haus dan rindu menerima Roh Kudus ya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yang ketiga syaratnya meminta kepadanya dengan iman ya. Lukas 11 ayat 13. Yang keempat, menerima Roh Kudus dengan iman. Sudah meminta, menerima ya. Jangan cuma meminta tapi dia menerima. Saya katakan iman itu tidak mudah. Makanya firman Tuhan mengatakan sebesar biji sesawi saja, jika engkau mempunyai iman atau mengatakan gunung tercampak maka tercampak. Tapi kadang iman itu sebatas di sini. Saat kita diberkati, haleluya, puji Tuhan. Saat kita mengalami masalah, haleluya, mana Tuhan. Nah ini yang penting. Janji-janji Tuhan itu harus ada di hidup kita. Dengan cara seperti itu, ya. Lahir baru, bertobat. Apa itu bertobat? Meninggalkan kehidupan yang lama, ya. Seperti tadi, ya. Pornografi, kesombongan, keangkuhan, ya. Penyembahan berhala. Jangan saudara kira penyembahan berhala itu cuma menyembah patung, baru berhala, ya kan? Saudara memperhalakan orang, ya, itu namanya Anda berhala. Nah, ya, meninggikan orang lebih dari Tuhan. Misalnya aja, ya katakanlah kita kenal banyak orang, kita meninggikan dia lebih dari Tuhan. No, itu berhala loh, ya kan?
orang kaya kira sanjung-sanjung, itu berhala, ya kan? Jadi jangan kira kita menyembah patung baru berhala. Orang yang banyak uangnya tidak diperintah kiri kanan, kita ikuti. Walaupun janjian ibadah, janjian berdoa, kita lebih baik ke sana daripada ke tempat Tuhan. Itu berhala. Jadi hati-hati. Ya. Itu kita harus tinggalkan semua. Itulah proses menghasilkan buah roh tahap pertama. Ya. Harus menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Nah, boleh dikatakan ya. Syarat kedua, ya. Apa tahap kedua? Ya. Tahap kedua harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Ya. Bukan cuma ada waktu-waktu tertentu, ya. Tapi kita harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Ya. Ya. Ada syaratnya untuk dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Syaratnya, ya. Kalau tadi itu tahap pertama menerima Roh Kudus, ada syarat-syaratnya. Ini yang kedua, tahapan harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus, ya. Yang ayat-ayat yang pertama, menanggalkan, membuang, dan mematikan manusia lama. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Syaratnya ialah menanggalkan, membuang, dan mematikan manusia lama. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang penyakit, yaitu cabulan, najisah, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan kekalahan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buatlah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Itu syarat pertama. Dan tahap kedua, supaya saudara dan saya harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus, ya. Saudara harus menanggalkan, membuang, mematikan manusia lama, ya. Termasuk dalam penyembahan berhala, ya. Ya, kesombongan, keangkuhan, ya. Duniawi. Saudara harus tinggalkan itu. Saudara harus hidup kudus, dipisahkan dari dunia, ya. Itu tahap kedua. Supaya saudara dipenuhi Roh Kudus terus menerus, itu baru syarat pertama dan tahap kedua, ya. Syarat kedua untuk dipenuhi Roh Kudus terus menerus, meresponi firman Allah dengan ketaatan. 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16. Timotius 4, ya. 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengaji. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh pembuat dan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam semua pekerjaanmu, nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, stop, saya 13 yang 16. Saya bacakan. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena berbuat dan jangan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu
dan semua orang yang mendengar kamu. Jadi baik hamba Tuhan, baik saya, baik gembala, baik siapapun juga, hati-hati, awasi ajaran. Jangan dibimbang saja kita hebat, ya kan? Tapi kehidupan kita masih sangat duniawi. Masih senang berfoya-foya, masih senang memuji menyembah berhala-berhala, ya. Berkumpul, mabuk-mabukan, mungkin karaoke dan segala macam hal. Ini yang perlu kita awasi. Jangan kita mengajar orang, tapi kita sendiri terjun ke tempat itu. Kita mulai bersenang-senang, membanggakan orang-orang yang kita banggakan. Itu namanya kita berhala. Kita mengajar orang, tapi kita melakukannya bertentangan dengan kita sampaikan itu. Inilah pengawasan yang perlu. Kenapa? Saya sebagai gembala harus menjaga tanggung jawab saya, dosa saya lebih berat daripada jemaat. Kalau saya mengajar jemaat, jangan begini, jangan begitu, baru kita sendiri lakukan. Apa kata orang? Awasilah dirimu, awasilah apa yang kau ajarkan. Jangan karena ada apa-apa kita dapat-dapakan orang, kita diajak ini. Wah, masuk ke dalam duniawi. Salah. Ya, tak? Kita mulai pesta pora, senang-senang. Itu keliru. Itu dunia. Sekarang kita harus hidup dalam roh. Harus dikuduskan, harus memisahkan diri. Jadi kalau kita mengajar orang, hati-hati. Jangan kita cemplung ke apa yang kita ajarkan orang. Akhirnya apa? Orangnya apa? Sama juga dengan saya. Ya. Tidak ada bedanya. Masih suka poya-poya, masih suka dipuji-puji orang. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Tidak ada orang itu. Padahal kita harus dikhususkan. Itulah orang Kristen, itulah murid Yesus. Supaya kita boleh menghasilkan buah. Kalau kehidupan kita masih seperti dunia, itu sangat mustahil kita akan menghasilkan buah. Dan kalau kita tidak menghasilkan buah, kata firman Tuhan, maka dia datang. Karena kapak sudah tersedia di bawah akar, kita akan ditebang dan kita akan dicampakkan ke dalam api. Jadi orang menjadi orang murid Yesus itu tidak gampang. Menjadi orang percaya itu gampang. Ya, menjadi orang Kristen kata begitu gampang. Menjadi orang percaya itu gampang. Ya, nah. Tapi menjadi murid Yesus itu tidak mudah. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Jadilah jemaat Gebilia Makassar menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Jadilah saudara menjadi pendengar dan pelaku firman. Nah itu baru tahap kedua, ya. Belum habis itu, baru ayatnya satu lagi, ya. Meresponi tadi firman Tuhan, ya, tadi di ayat ini. Yang satu ayatnya memberi diri dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Galatia 5. Coba baca, ya. Saya rindu supaya kita tahu. Kita ini murid Yesus, atau kita cuma orang Kristen KTP, atau kita cuma orang percaya, ya. Firman Tuhan berkata apa? Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. amin. Tadi Sebab keinginan Daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan setiap kamu. Setiap kali tidak melakukan
apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Coba ayat 16. 16. Masukku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu sesat, membawa ke neraka. Ya. Jadi kita hati-hati, ya. Kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi hidupku karena iman percaya. Jadi apa yang diajarkan firman Tuhan, mari kita melangkah demi melangkah. Begitu saudara melangkah, itu berarti engkau buka hati untuk Roh Kudus masuk mengubah hidup Anda. Kalau kau tidak bertindak melangkah, maka Roh Kudus itu akan kau bukakan, dan dia akan tetap dibuka pintu dan berkata, aku mengetuk pintumu, tapi engkau tidak pernah membukakan pintu. Atau mungkin pernah kita hidup menjaga, tapi kita jatuh lagi karena tekanan, karena hasutan, karena ajakan yang enak-enak. Di dunia enak, saudara. Siapa bilang tidak enak? Saya nonton aja. Karena kan sudah hampir 30 tahun saya tidak pernah masuk bioskop. Kecuali anak saya itu baru-baru 2 itu. Dia tahu bapaknya dia pernah nonton. Padahal dulu raja nonton. Ya, sebelum bertobat. Saya itu orang bilang apa? Setiap film berganti di bioskop Benteng Istana pasti saya nonton. Tapi setelah tahun 2000 saya tinggalkan semua. Karena anak saya, dia tahu mungkin, dia kasih saya. Dia bawa saya pergi nonton, pergi makan dulu, baru pergi nonton dengan film anak-anak lagi. Filmnya Joey, filmnya apa? Jovita. Aduh, saya jadi tertidur di dalam, tapi itu suaranya kan kalau di studio itu bum bum bum, boleh kursi bisa goyang. Saya bilang, jangan kita nonton film begitu, mahalnya lagi bayar, baru cuma film-film begitu. Ya kan? Nah, satu kali lagi mantu saya yang satu, kakaknya waktu, aja saya nonton juga di Transa. Ya, begitu juga bum 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 kayaknya. Tapi sudah rasanya hambar mau nonton. Ya. Jadi lebih baik kita memberi diri kita dipimpin Roh Kudus, ya. Hidup oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Karena biasa kita sudah mau hidup benar, banyak godaan, banyak cobaan, dikasih uang, wah, ya tahu, memang tahu baik. Satu kali kita minta tolong, oh iya di mana? Aduh, ayo kalau ada datang aja, ya dikasih. Ketiga kali, sembunyi, saudara. Pernah alami tak? Saya juga pernah alami. Ya kan? Waktu saya susah, minta uang, sembunyi, saudara. Keluar nggak? Iya. Dia harus minta uang di mana? Sama Tuhan. Karena dia yang punya segala-galanya, dan dia yang berjanji tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Bahkan kita, karena diuji, tidak setia, tidak percaya, tidak mengasihi, lebih dari segalanya, lebih daripada dunia. Dunia memang enak, saudara. Poya-poya, wih, enak sekali. Siapa bilang tidak enak? Enak. Saya rasakan karena keenakan dunia, tapi Tuhan pakai saya untuk meninggalkan beban berat. Sangat berat. Tapi itu harus dilawan. Dengan cara apa? Tetap tahan. Ini Tuhan aku. Seluruh hidupku persembahkan Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku.
Sebagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti, engkau membersihkan hingga engkau mendapati menjadi emasnya. Itu setiap hari, setiap doa. Ubat katakan, ini aku perlu tahu. Karena aku tahu bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang memberikan kita nafas. Saya konsultasi dengan dokter-dokter, kenapa nggak bisa kita buat? Siapa bilang? Semua pernah dicoba, mungkin profesor. Tapi sanggupkah mereka melakukan? Ya. Kenapa? Saya sudah baca itu firman Tuhan dari penciptaan manusia. Tuhan membentuk kita dari tanah dan debu, seperti rupa gambar dia. Lalu Tuhan menghembuskan napasnya kepada kita, barulah kita hidup. Jadi kalau dia tidak mau lagi, biar aku bikin apa? Ya. Bapak saya waktu sakit, wah, sudah kurus kasihan, ditekan datanya, buat dokternya. Sampai Tuhan ingatkan saya, waktu itu saya belum lama bertobat, tapi syukurlah saya saudara bapak saya dan saya kasih tahu, saya minta maaf, terima kasih. Kalau memang Tuhan sudah mau ambil bapak saya, biarkan dia. Dalam hatiku daripada tulang rusuknya patah semua, dikasih begini dipompa menang. Hanya dia bilang, oke, saya terang. Minta maaf, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, kalau itu benar, silahkan Pak, ampuni bapak. Pelanggarannya, sengaja maupun tidak, ampuni dia kalau ada kesalahan. Tak lama, 5 menit, bapak. Nah, itulah kita harus tahu bahwa semua itu kita ini di bawah penguasaan Allah. Dan kita bersyukur kita bisa dipanggil Allah, dipilih Allah, dan dikasih Allah, sehingga kita boleh mengasihi Dia, kita boleh memilih Dia. Kalau Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah memilih kita, jangan lagi kita meninggalkan Dia. Jangan. Itulah syarat tahap kedua, harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Jangan cuma waktu kita dibaptis lalu kita bertobat, setelah itu kita jatuh dalam dosa. Artinya Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Kita tidak mabuk anggur setiap hari, ya kan? Harus kita minta Roh Kudus penuhi itu setiap saat, terus menerus sampai engkau datang menjemput aku. Itulah syarat tahap kedua untuk menghasilkan buah roh bagi setiap orang percaya. Jadi tahap pertama harus menerima baptisan Roh Kudus dengan syarat-syaratnya tadi, ya. Yang tadi itu sudah lahir baru, bertobat, ya, haus, rindu menerima Roh Kudus, minta kepadanya dengan iman, menerima Roh Kudus dengan iman. Itu tahap pertama dari harus menerima baptisan Roh Kudus. Tahap kedua harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus dengan syarat tadi apa? Meresponi, meninggalkan dan membagikan manusia lama kita, Kolose 3 tadi, ya. Meresponi firman Allah dengan ketaatan. Jangan cuma asal-asal, tapi harus dengan taat, ya. Memberi diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Jangan jadi manusia memberontak di hadapan Tuhan. Nah, tahap ketiga untuk menerima menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita adalah tahap ketiga, seseorang dapat menghasilkan buah.
seseorang dapat menghasilkan buah roh, ada syaratnya. Ya. Syaratnya, saudara harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Ya. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5. Nanti di foto aja ya supaya dipelajari gitu. Efesus 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah Kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. amin. Amin. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, oleh apa itu wine, apa namanya itu, minuman itu, ya kan? Ya, janganlah kamu mabuk oleh minuman itu, ya. Apakah istilahnya itu wine apa sekarang yang bikin mabuk-mabuk orang, ya? Termasuk bupati saya itu dulu kena kasus begitu, ya kan? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Kalau sudah timbul hawa nafsu, maka nafsu kita dipengaruhi semua. Bisa pornografi lah, kesombongan lah, keangkuhan lah, ya, amarah lah, ya, menganggap orang rendah lah, tidak dihargai lah orang, ya. Itu semua kena masuk, ya. Tetapi adalah kamu penuh dengan roh. Kalau orang penuh dengan roh, ya, maka percayalah saya, disitulah ada banyak 9 buah roh. Ya. Jadi harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus, barulah kita boleh menghasilkan buah roh. Ya. Ya. Kita baca ayat yang mendukung untuk menghasilkan buah roh. Harus menyalipkan daging, hawa nafsu, dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Siapa menjadi milik Kristus Yesus, Dia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke. Barang siapa menjadi milik Kristus, ya, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging kita luar biasa kan? Ya. Kita harus pilih, kita hidup oleh daging atau kita hidup oleh roh. Itulah menjadi murid Yesus. Jangan cuma menjadi orang percaya. Percaya kalau ada kesenangan hebat, ada apa acara-acara, ya hebat, ya, wah haleluya haleluya, ya. Saya banyak mengetahui orang itu. Waktu kita Natal, waktu saya Natal atau ulang tahun saya, ya, di Lestari Himalaya waktu itu, ada kelompok tertentu melompat-lompat saudara kalau mau memuji Tuhan. Ya. Ternyata waktu itu saya membeli buah, ya, jeruk manis, buah kantong. Saya persiapkan untuk semua jemaat kalau sudah makan. Ternyata saya cari, kok hampir hilang 1 dos. Saya tanya pegawainya, gimana? Dia nggak ada Pak itu di sana tadi satu rombongan. Ada yang ambil 10, ada yang ambil 9, masuk di celana, masuk di kantong pas. Saya datangi mereka. Cara begini, saudaraku. Kalau kamu suka makan itu, tolong sebentar selesai acara ini ibadah, kau ikut saya. Saya akan berikan kamu makan sampai puas. Ayo aku tunjuk 9 orang. Kasih keluar semua itu jeruk ada dari kantongnya. Saya bilang, bukan apa? Ini saya sediakan memang untuk jemaat yang hadir, ya, setelah ibadah, setelah makan, ya, masih dapat jeruk.
lain kali jangan begitu. Ternyata bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, selalu ada. Kalau ibadah ulur hebat, lupa-lupa. Haleluya, haleluya. Saya kenal semua orangnya. Bahkan ada KKR hilang HP-nya. Ren waktu itu. Mereka lah semua pelaku. Nah itulah kenapa. Karena mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Mereka tidak menjalibkan dagingnya, ya kan? Ya, keinginannya, hawa nafsunya. Tuhan bilang, matikanlah segala hawa nafsu. Inilah kehidupan kita yang sangat-sangat berat melawan kedagingan kita. Hawa nafsu kita. Ini yang sangat berat karena Tuhan tahu kita ini penuh daging. Coba kita baca Galatia 5 tadi dari ayat 16 sampai 26. Saya minta kita baca supaya kita mengerti. 1, 2, 3. Maksudku ialah Hidup pada roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan keduanya bertentangan ketika kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu meliputi roh, maka Kamu tidak hidup di roh Tuhan. Perbuatan daging yang ternyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. demikian orang dan sebagainya. Ayo saya baca. Semuanya itu peringatkan kami seperti yang telah dibuat dari bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Tidak ia akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. amin. Tetapi luar ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup dengan roh, baiklah hidup kita dibimbing oleh roh. Dan janganlah kita dibina hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. amin. Itulah tahap ketiga. Supaya kita boleh menghasilkan buah, ya. Syaratnya apa? Harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Efesius 5 ayat 18. Dan harus menyalibkan daging kita, hawa nafsu kita, dan keinginan kita. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Disitulah saudara akan menghasilkan buah. Coba tampilkan buah. Karena kita sudah tidak gila hormat. Nah, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Kalau kita punya penguasaan diri, maka kita pasti menghormati sesama kita, pasti menghormati lebih tua dari kita, pasti menghormati gembala kita. Hati-hati loh. Hati-hati. Makanya itu saudara, belajarlah semua ini. Sehingga kalau itu ada dalam kehidupan kita, Anda sudah kelihatan bahwa Anda sudah mempunyai buah. Kalau belum ada, menetap, itu namanya kita masih penuh dengan daging.
memihak kepada orang-orang yang menentang. Itu sama dengan kita menyembah berhala. Masa duitan, dikasih uang, woi, dikasih kesenangan dunia, woi, kenapa enggak kita sendiri minta kepada Tuhan? Kalau Tuhan mau memberkati kita, siapa dapat menahan? Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, siapa dapat merendahkan kita? Jadi kita harus tahu, bukan kita yang perintah Tuhan untuk memberikan Roh Kudus kepada kita, tapi kita harus cari, kita harus menerima lahir baru, bertobat, ya, haus dan rindu, meminta kepadanya dengan iman, menerima dengan dia. Bukan kita memerintah Roh Kudus. Itu sangat keliru kalau ada orang mengatakan perintah Roh Kudus, hai Roh Kudus, curahkan begitu. Enggak, keliru. Roh Kudus itu tahu siapa orang yang saya harus penuhi. Mungkin dia belum dibaptis, mungkin dia belum bertobat, tapi Roh Kudus tahu bahwa dia akan bertobat. Contohnya Saulus. Saulus itu siapa? Penentang Kristus. Tapi Tuhan tahu Tuhan mau pakai dia, bahwa dia pasti bertobat. Makanya dia dijamah Roh Kudus. Bukan kita memerintah Roh Kudus. Itu hal keliru. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Pakai segala macam. Tapi ada syaratnya untuk menerima. Untuk dipenuhi, ada syaratnya, ada tahapan dan tahapan. Bukan kita memerintah. Dan ingat, kalau Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, siapa lawan kita? Orang jahat bisa jadi baik. Mungkin dia marah di belakang kita, tapi kalau dia berhadapan dengan kita, itu beda. Kenapa? Saya waktu hidup dalam roh-roh yang bukan dari Tuhan, ya. Orang bisa marah-marah, kupukul kau, kubunuh kau. Tapi kalau dia ketemu saya, minta maaf, Pak. Padahal dia rencana mau bunuh saya, mau pukul saya. Nah seperti itulah, lebih hebat kalau Roh Kudus ada sama kita. Dia membela kita. Dia tidak perlu kita panggil siapa-siapa. Ada cari backing kita. Kenapa? Kalau backing kita pergi, apa kita? Kenapa? Tapi kalau dia ada di hidup kita, dia yang membentengi kita, dia menjaga. Dan perlu apa? Makanya banyak pendeta itu ada stres, saudara. Saya banyak melihat pendeta-pendeta yang hebat, punya pistol, saudara, punya pengawal. Bukan hanya di Makassar, di Jakarta saya pernah lihat. Begitu turun dibuka pintu, diangkatkan senjata, punya pistol. Maka ada pendeta yang hebat, mau membunuh kepala yang adalah mertuanya sendiri. Inilah yang kita harus ubah. Untuk apa itu pistol? Untuk apa itu kayu-kayu apa segala macam? Dulu kan saya banyak melayani orang. Dia sakit. Kenapa? Ada kayu-kayu. Tapi kenapa kayu-kayu tidak sembuhkan kau? Ini kan bapakku bilang, nenekku pendeta, bapakku gembala, dia kasih saya ini untuk menjaga diri, kayu-kayu. Kenapa kamu sakit? Tidak sembuh-sembuh. Untuk apa itu kayu-kayu? Mana Tuhanmu? Nah banyak orang Kristen, banyak orang percaya begitu modelnya. Masih punya opo-opo, masih punya kayu-kayu, masih punya minyak-minyak, masih punya pistol, masih punya backing. Mau jalan susah, harus ada backing.
Mau jalan susah, harus punya opo-opo. Seperti saya dulu, saudara. Saya kemana-mana ada opo-opo. Selama 33 tahun saya nggak bisa sembarang masuk di kamar mandi. WC. Tapi sekarang saya mau kemana aja, saya mau makan, saya mau ke kamar mandi, ke apa. Puji Tuhan. Jadi hati-hati. Nah. Jadi ingat sekali lagi, bukan kita yang memerintah Tuhan untuk memberikan doa. Bukan. Ya, Tuhan tahu kepada siapa yang akan memberikan. Dan kalau dia sudah ada di hidup kita, siapa lawan kita? Sakit, orang-orang jahat, dia perlindungan kita. Dia tidak perlu kita panggil-panggil siapa, atau tidak ada, malaikat ada saya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada malaikat yang jaga? Kenapa? Kalau Tuhan itu ada di hidup kita, kenapa harus pakai opo-opo dalam kita? Kenapa harus pakai pengawal? Kenapa harus pakai pistol? Apakah kalau kita bawa senjata, kita tidak menjadi timbul kedagingan, kesombongan, kurang ajar mau tidak tahu saya. Nah, atau kita punya beki, kok dia tak kurang ajar setempel, tidak ada bekinya. Ini namanya masih daging. Karena merasa diri hebat. Sedikit saja tersentuh, wah. Karena rasa punya pistol, rasa punya backing. Ya kan? Sama dulu saya. Siapa mau ganggu saya dulu? Senjata, parang tak tembus. Sombong gak sombong. Makanya Tuhan tanggalkan itu semua. Aku memberikan perlindungan yang lebih hebat. Penjara kok sembuh, sakit sembuh. Siapa yang tidak mau sembuh? Tidak. Paling saya kasih tahu kemarin itu ibu hati. Jadi, obat yang minum obat lagi. Puji Tuhan, ibu hati. Saya minum obat cuma 7 bulan. Karena kita tahu obat, kalau orang sudah dipasang ring atau operasi jantung, seumur hidup tergantung dengan obat. Pengejar darah, apalah. Jadi obat pernah biasa sampai 7 bulan. Bahkan waktu saya mau menghentikan obat, semua saudara saya, sorry, mereka hamba Tuhan, mereka pendeta, mereka rumah. Kamu mati, kelas, kau tidak mau minum obat itu? Kau mau jadi ipar-ipar saya? Kau itu tidak tahu dia. Tapi Tuhan itu baik loh, ya tak? Dia adalah yang bunuh. Sampai saat ini sudah hampir 16 tahun, bulan 12 saya kenal. Puji Tuhan. Jadi kalau dia ada di hidup kita, dia selalu ada di hidup kita, siapa yang bisa berbuat apa? Mau punya deki, masih bisa mati ditembak, kan? Dipukul orang, ditabrak orang. Mau punya pistol, kalau kita lupa bawa pistol. Ya. Tapi kalau dia ada di hidup kita, saat kita tidur pun, dia bilang, aku memberkati orang yang aku kasih. Saat dia tertidur dan saat dia bangun pagi, dia menerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita. Ada amin? Makanya itu firman Tuhan. Bagaimana proses untuk kita menghasilkan buah roh? Ya. Ada tahapan-tahapan, 3 tahapan yang kita harus lalui dengan masing-masing syaratnya. Ya. Mungkin bisa ditampilkan, mungkin ada yang mau
menulis ya supaya bisa dibelajar di rumah ya. Tahapan pertama harus menerima baptisan Roh Kudus dengan syarat-syaratnya apa? Sudah lahir baru alias bertobat di Rasul 2 ayat 34. Haus atau rindu menerima Roh Kudus Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yang ketiga meminta kepadanya dengan iman Lukas 11 ayat 13. Menerima Roh Kudus dengan iman Markus 11 ayat 24. Tahap kedua untuk menerima hasil pembuat roh harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus ya. Dengan syarat-syaratnya menanggalkan, membuang dan mematikan manusia lama. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Ayat kedua, meresponi firman Allah dengan ketaatan. 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16. Syarat yang ketiga, memberi diri dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 18 ya. Tahapan ketiga untuk menghasilkan buah roh harus dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Efesus 5 ayat 18. Nah, syarat yang kedua, yang terakhir, harus menyalibkan daging, hawa nafsu, keinginannya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ya. Tapi ayatnya itu pasti 24 kan. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saatnya itu yang tepatnya harus menyalibkan daging adalah Galatia 5 ayat 24. Nah, kalau saudara sudah menyalibkan ini, maka saudara akan punya buah. Berat, tapi pasti saudara akan diperbaharui hari lepas hari, semakin indah hadapan Tuhan. Dan kalau dia ada teman, kita sudah menghasilkan buah, itulah kita menjadi amanat agung ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu, karena aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan ya. Mungkin yang akan datang lagi, lebih sesuai dengan Tuhan ya. Cukup hari ini saudara bisa foto, saudara bisa belajar ya, supaya bisa merubah hidup kita. Bukan menjadi orang percaya saja, bukan menjadi orang Kristen saja, tetapi kita harus menjadi murid supaya kita menghasilkan buah. Amin. Kalau ada buah hidup Roh Kudus ini, maka saudara layak untuk melakukan amanat aku ya, perintah amanat aku, dan saudara dan melanjutkan karya Yesus yang belum diselesaikan itu. Itulah tugas anak-anak Yesus ya. Ini firman Tuhan. Terima kasih. Saya sudah pemain musik. Datang pujian. Katakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang tidak pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan. Selanjutnya, saudara yang dikasih, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita.
Demikianlah yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam Kristus. Bapa, Kau mendengar seruan umat-Mu Tuhan. Berikan mereka hati yang selalu mau menyembah Engkau, mengucap syukur dalam segala hal. Karena Kau Allah yang telah mengasihi kami, Kau Allah yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal supaya kami tidak binasa. Kau menebus dosa kami bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang suci, yang kudus. Sebab itu biarlah kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau. Sebab tanpa kekudusan kami tak dapat bertemu dengan Engkau. Dan kami rindu, kami haus untuk selalu bertemu dengan Engkau. Berbicaralah setiap saat, bisikan ke dalam telinga setiap kami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, apa yang Tuhan kehendaki kami sampaikan, apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat. Tuhan lakukan supaya semua itu dari Engkau dan untuk Engkau dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati lewat tubuh dan darah. Tubuh-Mu menggantikan setiap tubuh jasmani kami yang penuh dengan daging. Tuhan, gantikan dengan tubuh Kristus, sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin melihat ada Engkau dalam hidup kami. Karena kami adalah Injil yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat banyak orang. Tuhan, lewat kehidupan kami, bagi kami menjadi terang dan garam dunia, bagi kami menjadi saksi-Mu Tuhan, sampai seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kami akan menyaksikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu bagi kami, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Lewat kehidupan kami, orang akan melihat ada Engkau dalam hidup kami Tuhan, dan orang akan datang sujud menyembah-Mu. Dan biarlah Tuhan, kedatangan-Mu kedua kali ini percepat untuk menjemput kami. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang lalu. Semuanya sudah diberkati dengan tubuh dan darah Kristus. Yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan Amin. Kemuliaan yang Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan menabur di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mau mempersiapkan persembahan kami Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati usaha pekerjaan mereka, apa yang jemaat Tuhan buat berhasil, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka. Tuhan, janji firman-Mu digenapi, Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup jadi berarti sebab Dia
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk yang pertama kali bergabung bersama-sama kami tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua jemaat Tuhan yang boleh hadir pagi siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat ada menara doa Praise and Worship di lantai 12 jam 7 malam. Mari bergabung bersama-sama, kita akan beribadah bersama-sama, berdoa dalam Praise and Worship menara doa jam 7 malam hari Jumat di lantai 12. Kemudian minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah Raya GBI Anugerah jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Dan kemudian ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama pada hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Boleh bawa kita dalam doa. Ya, sebelum kita berdoa, ada yang ulang tahun hari ini. Siapakah dia? Silakan. Oke, kita doakan dulu hambanya Pak Gembala. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini Kau telah tambahkan usia setahun bagi cucu hamba-Mu Hans Jonathan Yosef. Kiranya tangan-Mu yang kuat tetap menopang dia, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, bahkan umur yang panjang, kesuksesan, kebahagiaan, bahkan memberikan terbaik di dalam usaha bekerja, dalam studi, agar dia boleh menyelesaikan tepat waktu dan nama Tuhan dimuliakan. Memberikan Tuhan rumah tangga yang baik Tuhan, berikan terbaik bagi dia. Pasangan hidupnya Tuhan sediakan, pertemukan dia, sehingga dalam kehidupan nama Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan apa yang dia sedang kerjakan, biarlah boleh menjadi nyata dalam kehidupannya. Jadikan dia anak-anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang melayani Engkau, bahkan hidup dalam ketaatan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan Hans Jonathan ke dalam tangan kasih. Tuhanlah perlindungan dia, Tuhanlah penolong, penghibur, roh benang apa itu. Terima kasih Tuhan, berkati dia menjadi keluarga Allah yang berkemenangan, takut akan Engkau, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara, mengasihi semua kami Tuhan. Terima kasih dan puji-puji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyafaat, kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau melawat kami. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Allah Roh Kudus, urapi kami semua Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami ini tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu melakukan semuanya. Ajarlah kami menjadi garam dan terang dunia Tuhan, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan, oleh tubuh dan darah kami telah makan tubuh dan minum darah. Kami mengaku dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah juru selamat kami. Oleh itu Tuhan, bawalah hidup kami, tubuh jiwa roh kami, agar kami melangkah Tuhan bersama dengan Engkau, melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan, sampai kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyafaat dan berdoa bagi hamba-Mu Bapak Gembala tempat ini Tuhan, bersama Ibu Gembala Tuhan, tolong
Engkau jamah berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu. Berkat-berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu, turun bagi seluruh kami jemaat-Mu yang hadir Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pengerja-pengerja-Mu yang mengambil bagian di dalam setiap pelayanan-pelayanan di tempat ibadah ini Tuhan. Baik itu pemberita firman-Mu, baik itu WL, singers, pemain musik Tuhan, tamborin, multimedia, penerima tamu semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati. Tiada satu pun Engkau lewatkan jerih payahnya Tuhan, tidak sia-sia untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang senantiasa setia, taat tekun kepadamu datang beribadah. Engkau mendengar doa seruannya, Engkau mendengar permohonan teriak minta tolongnya Tuhan. Kami percaya oleh firman-Mu yang hidup, kami diberikan jawaban setiap doa-doa yang kami naikkan, sehingga kami dapat menikmati janji-Mu, menikmati hidup ini Tuhan, selama kami berada di dunia ini. Perlindungan, pertolongan, kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, bagi setiap orang yang takut, taat, setia kepadamu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa rindu akan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan akan kesaksian, akan keselamatan, akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang tidak sempat hadir juga Tuhan, tolong ingatkan dia, ketuk pintu hatinya Tuhan, untuk lebih bersungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemilik Hotel de Maleo ini bersama seluruh keluarga karyawan yang ada juga Tuhan, memberkati di mana kami berada. Kami percaya kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah di mana ada mezbah doa, menara-menara doa bagi seluruh jemaat tempat ini, mendoakan bagi Hotel de Maleo ini Tuhan. Berkati pemilik, karyawan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI, Polri, para medis, dokter, perawat, sustra, remaja, semuanya Tuhan berkati. Kau jamah mereka sehingga mereka takut akan Engkau, melakukan tugas tanggung jawabnya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga bagi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pengerja-pengerja, penginjil-penginjil-Mu dimanapun berada, baik yang ada di kota-kota, desa-desa terpencil, atau dimanapun dalam setiap suku dan bangsa. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, firman-Mu yang hidup harus diberitakan sebelum kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin sertai kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu berjalan. Dan minggu depan kami boleh datang berkumpul lagi beribadah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, puji, syukur, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus, yang semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sehingga kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita siang hari. El Shaddai mulia.
melimpah dalam kehidupan setiap umat. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, janji-janji-Mu berlaku bagi mereka. Engkau memberkati mereka. Di saat mereka tertidur, Engkau sudah memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani menyertai mereka sepanjang hidup mereka, sepanjang hari dan sepanjang hidup mereka. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan. Oleh sebab itu izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu Tuhan bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Dengan iman percaya terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adoranmu, diberkatilah keluar masukmu. Bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati. Tuhan mengangkat engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Dia datang menjemput setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kemudian terima kasih. Selamat